Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang panjang vektor dan vektor satuan pada bidang. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah panjang vektor pada bidang, yang kedua adalah vektor satuan pada bidang. Yang pertama, panjang vektor pada bidang. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras, ya, tahu ya dalil Pitagoras. Misalkan R adalah titik pada koordinat kartesius. Ini R ya. Jika vektor R menyatakan vektor OR. Vektor R itu menyatakan vektor OR. Vektor R dapat dinyatakan dengan vektor R sama dengan XI I topi ditambah dengan Y J topi, atau vektor R sama dengan X Y. Panjang vektor R dinyatakan dengan tanda mutlak daripada vektor R. Jadi kalau ada tanda seperti ini, ya, tanda mutlak terus ada vektor dalamnya, ini bacanya adalah panjang vektor daripada R-nya. Ya, rumusnya adalah dengan menggunakan Pitagoras ya. Jadi nilai X-nya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Karena dari mana rumus ini? Coba diperhatikan. Ini kan segitiga siku-siku. Sini ya. Jadi OPR. Ya, siku-siku di P. Nah, untuk mencari sisi miringnya, kalau dalam Pitagoras berarti sisi samping ya, atau sisi depan pangkat 2 ditambah dengan sisi samping pangkat 2. Jadinya X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2. Ini Y-nya. Y-nya kan sama dengan yang ini ya. Nah, jadi kenapa ada tanda mutlaknya seperti ini? Karena ya, panjang itu tidak ada yang negatif. Jadi panjang daripada vektor itu adalah harus positif. Gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, rumusnya adalah panjang vektor R sama dengan akar daripada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini diturunkan dari rumus Pitagoras. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan diketahui vektor A sama dengan 4 negatif 2, vektor B adalah 5 1, dan vektor C adalah negatif 3 negatif 4. Tentukan. Yang pertama adalah panjang vektor A, yang kedua panjang vektor B, yang ketiga adalah panjang vektor A tambah B, yang keempat adalah panjang vektor 2A dikurangi dengan B ditambah dengan 3C. Yang pertama, panjang vektor A. Berarti kita perhatikan vektor daripada A, X dan Y-nya. Tadi rumusnya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 akar. Jadinya 4 pangkat 2 dari sini ya, ditambah dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2. Jadinya 4 pangkat 2 adalah sama dengan 16. Negatif 2 pangkat 2 berarti negatif kali negatif. Negatif 2 kali negatif 2. Negatif berpangkat 2 berarti hasilnya positif, yaitu positif 4. Berarti 16 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 20. Akar daripada 20 itu sama dengan akar daripada 4 kali 5. Berarti 4-nya keluar jadi 2. Ya, 5-nya tetap di dalam. Jadinya akar 20 itu sama saja dengan 2 akar 5. Nah, itu untuk bagian A. Bagian B, panjang vektor daripada B. Berarti panjang vektor daripada B, berarti kita perhatikan vektor B-nya. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 1. Jadinya akar dari 5 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Berarti akar dari 25 ditambah dengan 1. Jadinya akar 26. Nah, kenapa akar 26 tidak dibentuk seperti ini? Karena akar 26 itu ya, tidak ada faktor yang bisa kita tarik keluar. Jadi akarnya itu ya, akarnya ini tidak bisa ditarik sebagian lagi seperti halnya dengan akar 20. 26 ini kan sama dengan 2 kali 13. 2 itu bilangan prima,
13 juga bilangan prima, jadi tidak bisa dicari akarnya. Jadi tetap ya udah hasilnya adalah akar 26. Ya panjangnya akar 26. Yang tidak boleh itu kalau panjangnya negatif, kalau akar yang tidak masalah. Gitu ya. Oke, yang ketiga, panjang vektor daripada A tambah B. Nah, kalau yang ditanyakan panjang vektor daripada A ditambah dengan B seperti ini, maka terlebih dahulu cari dulu panjang vektornya. Cari dulu jumlah daripada vektornya. Jadi tidak boleh kita menggunakan panjang daripada vektor A ditambah dengan panjang daripada vektor B. Tidak boleh. Panjang daripada vektor A ditambah dengan panjang daripada vektor B itu tidak sama dengan panjang daripada vektor A tambah B. Jadi kalau ada vektor mau dicari panjangnya tapi bukan satu vektor, ada tambah ada kurangnya seperti ini, cari terlebih dahulu vektornya. Jadi kalau vektor A ditambah dengan vektor B sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, penjumlahan dua buah vektor, maka kita jumlahkan saja dulu. Ya, vektor A-nya adalah 4, negatif 2, vektor B-nya adalah 5, 1. Kalau menjumlahkan vektor, ingat yang dijumlahkan adalah X dengan X, Y dengan Y. Berarti 4 tambah 5, 9. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Nah, inilah vektor A tambah B. Nah, yang ini yang kita cari panjangnya. Jadi kita cari sesuai dengan rumus yang tadi, seperti halnya rumus yang kita gunakan di vektor A. Ya, berarti X-nya yang mana? 9. Berarti 9 pangkat 2 ditambah dengan negatif 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? 81 ditambah dengan 1. 82. Akar 82 itu pun tidak bisa kita keluarkan sebagian. Dibagi 4 tidak bisa. Terus dibagi yang bisa keluar dari akar kan 4, 9, ya tidak bisa juga. Terus 16 ya, dan yang lain-lainnya yang bisa dicari akarnya keluar, ini tidak bisa. Ya udah, berarti panjang daripada panjang daripada vektor A ditambah dengan vektor B adalah akar 82. Itu yang bagian C. Sekarang bagian D. Panjang daripada vektor 2A dikurangi B ditambah dengan 3C. Nah, ini mirip dengan yang bagian C. Cuma bagian D ini lebih kompleks. Ada kurangnya, ada tambahnya, ada bilangan di depan vektornya. Berarti ini yang kita cari terlebih dahulu. Vektor 2A dikurangi B ditambah dengan 3C. Jadinya 2A dikurangi B ditambah dengan 3C sama dengan 2 kali vektor A, yaitu 4 negatif 2. Dikurangi dengan vektor B, 5, 1. Ditambah dengan 3 kali vektor C, negatif 3, negatif 4. Nah, ingat kalau perkalian vektor dengan skalar atau bilangan seperti ini, kalikan dua-duanya. Kalikan X, kalikan Y-nya. Berarti 2 kali 4, 8. 2 kali negatif 2, negatif 4. Dikurangi, ini tidak berubah, tetap 5, 1. Ditambah dengan 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali negatif 4, negatif 12. Sekarang kita jumlahkan. 8 kurang 5. Ya, 8 kurang 5 berarti berapa? 3 ditambah dengan negatif 9, berarti negatif 6. Terus negatif 4 dikurangi 1, berarti negatif 5 ditambah dengan negatif 12, hasilnya negatif 17. Inilah vektor 2A dikurangi B ditambah dengan 3C. Selanjutnya untuk mencari panjang daripada vektor 2A dikurangi B ditambah dengan 3C, maka kita cari panjangnya sesuai dengan rumus yang tadi. X-nya dipangkat 2 kan, berarti negatif 6 pangkat 2 ditambah dengan negatif 17 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 325. Nah, akar 325 ini itu bisa kita tarik akarnya sebagian. Karena akar 325 ini sama halnya dengan 13 dikali dengan 25. Nah, akar
25-nya bisa keluar jadi 5. Jadi 5 akar 13. Nah, jadi kalau bisa disederhanakan, ditarik sebagian keluar akarnya, maka sederhanakan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Seperti halnya tadi akar 26 ya tidak bisa, akar 82 juga tidak bisa. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, materi yang kedua tentang vektor satuan pada bidang. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya telah kita diperkenalkan dengan vektor satuan, ya, dengan penulisan bahwa I topi dan J topi, ya. Cara penulisan notasi vektor satuan adalah dengan tanda topi, ya, seperti halnya yang tadi ya. Vektor satuan ini memiliki besaran, ya, besar atau panjang satu satuan. Jadi pasti vektor satuan ya panjangnya atau besarnya adalah satu satuan. Misalkan suatu vektor A sama dengan XY, vektor ini mempunyai panjang, ya, vektor ini mempunyai panjang sesuai dengan rumus yang tadi. Panjang daripada vektor A sama dengan akar daripada X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka rumus daripada vektor satuan adalah vektor satuan sama dengan, ya, vektor A dibagi dengan panjang daripada vektor A. Jadi vektor satuan bisa kita dapatkan dari mana? Dari vektornya. Jadi XY-nya ini dibagi dengan panjang daripada vektornya. Jadi berkaitan langsung dengan materi yang sebelumnya, yaitu panjang daripada vektor akan dipakai di sini, ya. Oke, kita langsung ke contohnya. Misalkan diketahui vektor A sama dengan 1 negatif 5. Yang pertama, tentukan vektor satuan daripada A. Terus yang kedua adalah tunjukkan bahwa panjang vektor satuan daripada A adalah sama dengan 1. Oke. Yang pertama, tentukan vektor satuan daripada A. Rumus daripada vektor satuan daripada A tadi adalah vektor A dibagi dengan panjang daripada vektor A. Maka kita harus mencari panjang vektor A terlebih dahulu. Berarti panjang vektor A-nya tadi rumusnya adalah X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2. Berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan negatif 5 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 26. Akar 26 tadi tidak bisa dicari akarnya, ya. Tidak bisa dikeluarkan akarnya sebagian. Ya udah, jadi tetap akar 26. Nah, setelah itu untuk mencari vektor satuannya berarti sama dengan vektornya kita pasang. Tadi 1 negatif 5 dibagi dengan panjang vektornya. Tadi berapa? 26. Jadinya, ya, kalau vektor dibagi dengan skalar, seperti ini, maka X-nya dibagi dengan bilangan tersebut, Y-nya juga dibagi dengan bilangan tersebut. Berarti hasilnya adalah 1 per akar 26, Y-nya adalah negatif 5 per akar 26. Inilah vektor satuannya. Nah, selanjutnya, bagian B, tunjukkan bahwa panjang vektor satuan daripada A adalah sama dengan 1. Ya, nah, bagaimana menunjukkannya? Ya, jadi vektor satuan tadi, yaitu X-nya adalah 1 per akar 26 dan Y-nya adalah negatif 5 per akar 26. Kita cari panjangnya lagi. Jadi kita gunakan rumus yang tadi lagi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sekarang X-nya untuk vektor satuan adalah 1 per akar 26. Y-nya adalah negatif 5 per akar 26. Jadinya 1 per akar 26 pangkat 2 ditambah dengan negatif 5 per akar 26 pangkat 2. Nah, kalau memangkatkan pecahan seperti ini, maka ya penyebut pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Kalau pangkat 2 berarti kedua-duanya dipangkatkan. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. Akar 26 berpangkat 2 berarti
akar berpangkat 2, akar pangkat 2 berpangkat 2 lagi, maka ya kita ketahui bahwa kalau akar berpangkat 2 maka hilang akarnya. Kenapa seperti itu? Karena akar itu sama dengan pangkat pecahan. Jadi kalau akar 26 itu sama saja dengan 26 berpangkat 1/2. Kalau berpangkat lagi dengan 2, berarti berpangkat 1/2 dikalikan dengan 2, maka jadinya pangkat 1. Jadi akarnya hilang. Ingat, akar kalau berpangkat 2, akarnya hilang. Jadi tinggal 1/26. Terus yang kedua, negatif 5 per akar 26 berpangkat 2. Sama, negatif 5 pangkat 2 berarti negatif 5 kali negatif 5 hasilnya 25. Terus akar 26 pangkat 2 sama dengan 26. Nah, kalau pecahan seperti ini sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 tambah 25 sama dengan 26 per 26. 26 per 26 sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. Ya, jadi terbukti bahwa vektor satuan itu pasti panjangnya sama dengan 1 satuan. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Jadi materi hari ini ada 2 dan saling berkaitan satu sama lain, karena panjang daripada vektor akan kita gunakan di mencari vektor satuan dari vektor satuannya ya. Jadi kita menggunakan panjang vektornya untuk mencari vektor satuannya. Rumusnya tadi untuk mencari vektor satuan adalah sama dengan vektornya dibagi dengan panjang daripada vektornya. Jadi untuk latihannya, untuk yang nomor 1, di sini ada 3 nomor ya. Nomor 1 diketahui vektor A, B, C, dan D. Tentukan panjang vektornya ya. Ingat, kalau ada lebih daripada satu vektor, maka cari terlebih dahulu vektor penjumlahan dan pengurangannya, setelah itu cari panjangnya. Nah, gitu ya. Jadi kita cari dulu vektornya ini, setelah itu cari panjangnya. Terus yang kedua, diketahui vektor P, 8i ditambah 15j. Tentukan vektor satuan daripada P, atau P topi. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kemarin kita sudah belajar bahwa bisa dibentuk menjadi matriks seperti ini. Silakan diubah kalau lebih familiar dengan matriks, ya. X-nya mana, Y-nya mana kan sudah jelas ya, Pak. Terus pasang rumusnya atau pasang rumus daripada vektor satuannya. Terus nomor 3 diketahui vektor U sama dengan XI dikurangi dengan 4J. Nah, jadi di sini ditanyakan X-nya. Jadi kita cari vektor satuan daripada XI dikurangi 4J terlebih dahulu. Terus hasilnya nanti kita samakan dengan vektor satuan yang diketahui di sini. Kita samakan saja X-nya yang mana, supaya antara yang diketahui dengan yang kita dapatkan itu sama ya matriksnya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.